Pengertian Pasal 132A ayat 1, Hayer memberi pengertian singkat yaitu, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada PN pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Pasal 244 RV, gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Eksistensi dan sifat gugatan rekonvensi, menurut Pasal 121 ayat 1, Hayer setiap gugatan berdiri sendiri, namun secara eksepsional, penerapan pengecualian dari ketentuan umum, dalam Pasal 132A Hayer, memberi hak kepada tergugat melakukan kumulasi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi. Nomor register gugatan rekonvensi menumpang dan menjadi satu dengan nomor register gugatan konvensi. Biaya panjar perkara gugatan rekonvensi dianggap dengan sendirinya menurut hukum telah melekat pada panjar gugatan konvensi. Tujuan gugatan rekonvensi menegakkan asas peradilan sederhana, menurut Pasal 132B ayat 3, Hayer. Gugatan konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan dituangkan dalam satu putusan, menghemat biaya dan waktu. Pasal 4 ayat 2, U Nomor 4 Tahun 2004 yang mengenal penerapan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, menghindari putusan yang saling bertentangan, pertentangan antara kedua gugatan yang saling berhubungan. Akan semakin potensial terjadi apabila yang menyelesaikannya adalah majelis hakim yang berbeda. Syarat material gugatan rekonvensi, Undang-Undang tidak mengatur syarat material. Pasal 132A Hayer hanya menegaskan bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi, dan tidak disyaratkan antara keduanya harus memiliki hubungan erat atau koneksitas yang substansial. Praktik peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas. Meskipun mengatur, namun praktik mensyaratkannya. Maka gugatan rekonvensi akan sah dan diterima apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, inerlis kesamahan, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan. Eratnya hubungan pertautan itu akan menyebabkan materian rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan, meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 1057 K SIP 1973. Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri, terpisah, dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam gugatan rekonvensi ikut tidak dapat diterima. Syarat formil gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi harus diformulasi secara tegas, harus jelas keberadaannya meskipun dituangkan dalam jawaban oleh tergugat, ditegaskan dalam putusan MA nomor 330 K PDT 1986. Tujuannya agar pihak lawan mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan itu, bentuknya boleh lisan namun lebih baik tulisan dan harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu, A. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik dalam tergugat rekonvensi, B. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum, Rechtsgrond, dan dasar peristiwa, Fitzelgrond, yang melandasi gugatan, C. Menyebut dengan rinci petitum gugatan. Yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA nomor 2152 PDT 1983. Syarat ini tidak harus menarik semua penggugat konvensi, dengan pedoman, A. Jika gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka lebih baik semua penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi, demi efektivitas untuk menghindari cacat formil berupa kurangnya para pihak yang ditarik. B. Jika gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, tidak perlu menarik semua penggugat sebagai tergugat rekonvensi. Dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mano 636K PDT 1984 dan putusan MA No 1501K PDT 1983.
Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Hal ini diatur dalam pasal 132B ayat 1 Hayer. Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun lisan. Adapun hal ini memiliki ketentuan bahwa A. Rekonvensi wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama. B. Batas pengajuan gugatan sampai pada tahap pembuktian. Toleransi. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas. Pasal 132 ayat 1 ke 1 Hayer, yang tidak memperbolehkan pengajuan gugatan rekonvensi kepada diri pribadi penggugat sedangkan dia tengah bertindak sebagai penggugat mewakili kepentingan prinsipal. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi di luar yurisdiksi PN yang memeriksa perkara. Contoh A. Menggugat batas sengketa transaksi jual beli tanah, PN, namun terhadap gugatan itu, B. Menggugat rekonvensi mengenai sengketa hibah, PAK. Gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. Contoh A. Melakukan perlawanan atas eksekusi putusan PN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi. Konvensi dan rekonvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Merupakan aturan umum, General Rules.